Grigori Yefimovich Rasputin adalah seorang biarawan dan tabib Rusia dan memproklamirkan diri sebagai orang suci. Pembunuhan Rasputin, rahib gila yang dekat dengan keluarga Tsar Nicholas II, menjadi bagian dari sejarah revolusi Rusia. Kematian orang suci dan penyembuh yang kontroversial ini memicu ketegangan di Rusia prarevolusi. Rasputin mengalami perubahan pesat dalam hidupnya. Berawal dari petani Siberia di kegubernuran Tobolsk, yang tidak dikenal hingga menjadi pengembara suci. Terakhir, ia adalah salah satu tokoh paling menonjol di lingkaran dalam Kekaisaran Rusia. Kehidupan Rasputin berubah pada tahun 1892, ketika ia menghabiskan waktu berbulan-bulan di biara Saint Nicholas. Ada kemungkinan ia mengembara sejauh Gunung Athos dekat Yunani, yaitu pusat kehidupan monastik Ortodoks Timur pada tahun 1900. Momen inilah yang kemudian menempatkannya di jalur menuju ketenaran. Terlepas dari julukannya sebagai rahib gila, Rasputin tidak pernah menerima tahbisan suci. Berkat semangat religius dan karismanya, beberapa pendeta Ortodoks di Saint Petersburg tertarik padanya. Anggota senior keluarga kekaisaran kemudian memperkenalkannya pada Tsar Nicholas II dan istrinya Alexandra pada November 1905. Bukan rahasia jika pasangan ini berkonsultasi pada penasihat spiritual. Tetapi Rasputin mengisi peran ini dengan kemampuannya untuk membaca harapan batin. Ia mengambil hati dengan cara memberitahu apa yang ingin didengar oleh Nicholas dan istrinya. Rasputin mendorong Nicholas untuk lebih percaya diri dalam perannya sebagai tsar. Kecemasan Alexandra pun berkurang berkat nasihat-nasihat dari sang rahib. Menjelang Perang Dunia Pertama, Rasputin bahkan ikut memberikan nasihat politik dan membuat rekomendasi penunjukan menteri. Ini tentu membuat para elit Rusia kecewa. Hubungan Rasputin dengan keluarga Romanov pun kiat erat dengan bantuannya dalam meringankan penyakit hemofilia yang diidap Alexei, putra sang kaisar. Sejarawan terus memperdebatkan dampak Rasputin pada kesehatan Alexei. Menurut Douglas Smith dalam bukunya, Rasputin tidak memiliki pengetahuan tentang medis. Selain meningkatkan kepercayaan dalam pemulihan, variabel kunci yang mungkin adalah desakan Rasputin agar dokter menjauh dari Alexei. Rasputin bersikeras agar obat aspirin yang diresepkan dokter istana kepada Alexei dibakar. Ia pun mendesak dokter agar dibiarkan seorang diri menangani penyakit Alexei. Dan hasilnya memuaskan, gejala sakit Alexei pun berkurang. Rasputin menampilkan dirinya di pengadilan kekaisaran sebagai orang suci, meskipun tidak memiliki afiliasi dengan gereja Ortodoks Rusia. Namun ketika berada jauh dari istana, perilakunya pun berubah 180 derajat. Rasputin kembali ke kebiasaan lamanya yaitu mabuk dan menggoda wanita. Perselingkuhannya dengan wanita dari semua latar belakang sosial membuat publik tersinggung. Berkat harismanya, kebanyakan wanita kalangan atas di Saint Petersburg jatuh ke pelukannya. Media kala itu mulai menyebarkan cerita-cerita buruk tentang Rasputin, baik di dalam maupun di luar negeri. Desas-desus tentang pengaruh Rasputin atas rezim Tsar menyebar ke seluruh Eropa. Tentara di front timur Perang Dunia Pertama bergunjing tentang hubungan gelap Rasputin dengan permaisuri Alexandra. Berita-berita liar ini memicu tuntutan publik untuk mencopot Rasputin dari semua posisi yang berpengaruh. Segala cara dihalalkan untuk menjatuhkan rahib gila itu, termasuk membunuhnya. Rencana pembunuhan rahib gila itu dilakukan oleh Felix Yusupov. Ia merupakan seorang bangsawan kekaisaran Rusia yang menikah dengan Irina Alexandrovna, keponakan Tsar Nicholas II. Merencanakan pembunuhan Rasputin memberi kesempatan Yusupov untuk menemukan kembali dirinya sebagai seorang patriot. Ia bertekad untuk melindungi tahta dari pengaruh jahat. Bagi Yusupov dan rekan-rekan konspiratornya, menyingkirkan Rasputin menjadi kesempatan terakhir untuk memulihkan reputasi dan kehormatan monarki. Dengan kematian Rasputin, Tsar akan lebih terbuka terhadap nasihat keluarga besarnya dan kaum bangsawan dan menghilangkan ketergantungan pada Rasputin. Yusupov menuliskan tentang kisah pembunuhan Rasputin dalam memoarnya. Ia mengundang Rasputin ke istananya untuk bertemu dengan istrinya Irina.
Sang bangsawan pun menyajikan permen, sepiring kue dan bergelas-gelas anggur yang sudah dicampur dengan potasium sianida. Yang membuat Yusupov heran, Rasputin tampaknya tidak terpengaruh oleh racun itu. Merasa putus asa, ia meminjam pistol dan menembak Rasputin beberapa kali ke arah dadanya, tetapi masih tidak dapat membunuhnya. Rasputin masih dapat bangkit dan berjalan tergopoh. Bagi mereka, Rasputin mewakili masalah yang lebih luas dengan Tsarisme. Setelah revolusi Rusia, pemimpin pemerintahan sementara Alexander Kerensky mengatakan, tanpa Rasputin tidak akan ada Lenin.